Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur, yang dengan taufik dan hidayahnya kepada kita kembali berkumpul di tempat yang mubarakah ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu di masjid, yang mana kesempatan hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah pekanan kita, yaitu solat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita lewat perjuangannya, kita semua sampai hari ini selalu menjadikan beliau sebagai teladan bagi kita, sebagai contoh bagi kita, yang kita dengannya mendapatkan syafaat yang dijanjikan olehnya. Oleh karena itu, di hari yang mulia ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena siapa yang bersalawat kepada beliau satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang mukmin wajib mempercayai atau wajib beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Karena keimanan kita kepada hari kiamat ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Olehnya itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril kemudian bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada rasulnya, kepada kitab sucinya, dan juga kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka hari kiamat, jemaah sekalian, adalah sebuah keniscayaan. Kehadirannya adalah sebuah kepastian, dan kedatangannya adalah sesuatu yang absolut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam surat Thaha ayat 15, "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya hari kiamat pasti akan terjadi, namun Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktu terjadinya agar setiap manusia dibalas dengan apa yang dia usahakan. Jamaah sekalian, kendati hari kiamat adalah peristiwa yang pasti terjadi, namun tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang mengetahui kapan kejadiannya.
Oleh karena peristiwa hari kiamat ini adalah merupakan sesuatu yang perkara yang gaib, dan perkara yang gaib itu adalah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kedatangannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu." Mereka bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kejadiannya selain Dia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati waktu kejadian daripada hari kiamat merupakan perkara yang gaib bagi para makhluk, namun jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla kemudian berkenan meletakkan tanda-tanda daripada kejadian hari kiamat itu sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa, yang tidak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang berakal. Bahkan pada tanda-tanda besar hari kiamat, Allah kemudian menjadikannya sebagai peristiwa yang dahsyat dan di luar nalar manusia. Seakan-akan tanda-tanda daripada hari kiamat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lupakan untuk selamanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ah." Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain daripada hari kiamat? Anta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Hari kiamat akan datang kepada kita secara tiba-tiba karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum, maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang. Jamaah sekalian, ayat di atas menjelaskan bahawa hari kiamat ini pasti akan terjadi. Namun sebelum terjadinya peristiwa hari kiamat itu, ada tanda-tanda yang mendahului dan yang mengiringi kedatangannya. Tanda-tanda datangnya hari kiamat tersebut selain sebagai bukti daripada kebenaran akan terjadinya hari kiamat, juga terselip di baliknya hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Di antara hikmah-hikmah daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat, yang pertama adalah sebagai bukti kebenaran akan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hadis-hadis yang terkait dengan fitnah atau tanda-tanda daripada hari kiamat sejatinya adalah merupakan bukti valid tentang kebenaran risalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari hadis-hadis tersebut terkait informasi tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan peristiwa-peristiwa yang diinformasikan akan terjadi oleh Nabi tersebut merupakan bagian daripada perkara gaib, yang perkara gaib adalah informasi langsung yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard." Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tiada satu pun atau tiada sesuatu pun di langit maupun di bumi ini yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma yash'uruna ayyana, dan mereka tidak mengetahui kapan dia akan dibangkitkan. Ayat ini jemaah sekalian menafikan pengetahuan semua makhluk, baik itu yang ada di langit dan yang ada di bumi, tentang perkara yang gaib. Kemudian menetapkan pengetahuan perkara tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, termasuk di dalamnya adalah kedatangan hari kiamat. Hal ini menunjukkan pengkhususan bahwa pengetahuan perkara yang gaib ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah.
Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak kuasa mendatangkan manfaat apapun maupun menolak mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya saya mengetahui perkara yang gaib, niscaya saya akan memperbanyak melakukan sesuatu yang membawa manfaat bagiku dan akan jauh dari mara bahaya. Dan dari ayat ini jemaah sekalian menjelaskan bahawa Nabi Muhammad pun sejatinya tidak mengetahui perkara yang gaib. Apa yang beliau informasikan terkait hal-hal tersebut merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Allah kemudian berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Allah mengetahui gaib, Allah mengetahui perkara yang gaib dan dia tidak memperlihatkan perkara yang gaib tersebut kepada siapapun. Illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasula. Kecuali kepada rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjagaan berupa malaikat di depan dan di belakang mereka. Maka ayat dan hadis-hadis yang menginformasikan tentang perkara-perkara yang gaib ini, termasuk di dalamnya adalah perkara kedatangan hari kiamat, merupakan kebenaran daripada kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat jemaah sekalian adalah menunjukkan akan rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Sejatinya Allah Azza wa Jalla memiliki kehendak atau Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menjadikan terjadinya hari kiamat itu secara mendadak jemaah sekalian, tanpa ada tanda-tanda atau pemberitahuan terlebih dahulu. Sebab Allah Azza wa Jalla Maha Pengatur, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuat dan lain sebagainya. Namun jemaah sekalian, Allah juga memiliki sifat Ar-Rahman, Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim, Allah juga Maha Lembut, Allah penerima taubat dan lain sebagainya. Dan di antara bukti daripada sifat-sifat yang agung ini jemaah sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebelum terjadinya hari kiamat, Allah kemudian memberikan tanda-tanda, Allah mendahuluinya atau mengiringinya dengan tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Hal ini jemaah sekalian sebagai bentuk tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dan hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia ini hanyalah persinggahan kita sementara. Dan setelahnya masih ada perjalanan panjang bagi kita, yaitu akhirat. Sehingga tentunya membutuhkan persiapan dan bekal yang banyak untuk kita bawa di akhirat kelak. Maka tempat persinggahan kita di dunia ini itulah sebaik-baik tempat bagi kita, atau sebaik-baik kesempatan bagi kita yang cocok untuk kita menyiapkan bekal daripada perjalanan kita nanti di esok harinya di akhirat. Inilah hikmah yang ketiga jemaah sekalian daripada penjelasan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bagi manusia sejatinya urusan yang terpenting bukanlah mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu, namun yang jauh lebih penting adalah apa yang sudah kita siapkan sebagai bekal kita untuk menghadapi dahsyatnya hari tersebut. Maka terjadinya beberapa tanda-tanda daripada hari kiamat dapat memotivasi kita untuk beramal,
untuk kita mengumpulkan bekal, untuk kita memacu diri, untuk terus menyiapkan bekal dengan sungguh-sungguh bagi kehidupan kita setelah hari kiamat terjadi. Apa itu jamaah sekalian? Itulah keimanan kita kepada Allah dengan kita giat melaksanakan amal soleh kepadanya. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan hari kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Wa ma za a'adatta laha?" Bukan masalah kapan terjadinya, tetapi apa yang engkau sudah persiapkan untuk menyongsong atau menghadapi kedatangan hari kiamat itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk berbekal di dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sekalian, ayat ini mengandung perintah untuk kita menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Padahal jamaah sekalian, konteks ayat ini adalah perjalanan safar atau perjalanan dalam rangka melaksanakan ibadah haji di kota Mekah yang waktunya sudah ditentukan. Jika dalam perjalanan ibadah haji yang waktunya terbatas atau durasinya terukur dan kita ketahui tempatnya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengumpulkan bekal, maka apatah lagi dalam perjalanan akhirat yang sangat panjang nanti, yang belum kita ketahui di mana tempat dan alam dan sangat dahsyat huru-haranya. Tentunya jamaah sekalian, kita membutuhkan bekal yang super ekstra agar dapat melewati perjalanan tersebut di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk kita bisa mengumpulkan bekal-bekal terbaik menyongsong datangnya hari kiamat yang amat dahsyat petakanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.